Nah, kita di LSAD akan apa? Nah, makanya saya coba cari di PL, minimal ada 2 ini. Sebenarnya ada banyak, Nehemia juga ada. Tapi untuk kali ini saya akan bahas. Misalnya di Ulangan 7 ada kata memilih. Jadi di ayat 6 ada Tuhanmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya. Jadi Yahudi atau Israel sebagai bangsa pilihan, itu Tuhan yang memilih. Artinya Tuhan juga punya kehendak bebas. Jadi Tuhan punya kehendak bebas, manusia juga punya kehendak bebas. Gitu. Kemarin saya bahas manusia punya kehendak bebas. Sekarang Tuhan pun punya kehendaknya. Tuhan telah memilih engkau, berarti dia berkehendak. Gitu ya. Kemudian di Yesaya 46 dikatakan, rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Nah, kita akan meninjau Yesaya ini lebih intens gitu. Makanya saya sering bilang, ada orang yang nampaknya Tuhan ngotot harus, ada yang tidak gitu ya. Dalam kasus saya, Tuhan merasa, saya merasa Tuhan itu kayaknya harus. Pokoknya harus saya yang melakukan. Tetapi saya lihat dengan orang-orang lain tidak selalu begitu. Jadi Tuhan itu memperlakukan orang dengan 2 variasi sikap. Ada orang yang ditarget harus, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Orang lain enggak. Makanya kemarin saya pernah mendengar kesaksian ada seorang wanita berdialog dengan Tuhannya, kemudian Tuhannya bilang, aku ingin kamu ke A, tapi kalau kamu pun ke B, aku akan memberkati juga. Di El-Sadik tidak pernah seperti ini. Tuhannya El-Sadik tidak pernah seperti ini. Makanya saya tidak tahu ini orang Kristen yang beriman ini Tuhannya siapa yang dia ajak dialog gitu. Minimal tidak sama dengan Tuhannya di El-Sadik. Di El-Sadik tidak bisa seenak itu. A berkat, B kutuk, hanya ada 2. Di kitab Torah juga begitu. Aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat atau kutuk, kan seperti itu. Tidak ada kok berkat dan berkat yang lebih rendah, tidak ada. Berkat dan kutuk. Kamu melawanku kutuk, kamu bersamaku berkat. Intinya hanya itu, hitam putih. Makanya di Yesaya ini, rencanaku akan berdiri tegak. Kamu melawanku, ya kita perang. Saya melawan rencana Tuhan, perang. Terjadi perang. Siapa kalah? Nggak mungkin Tuhan kalah. Tetapi saya lihat orang-orang dibiarkan saja. Tuhan tidak selalu berperang bagi orang. Mereka melawan, ya dibiarkan. Makanya saya heran. Ada 2 sikap Tuhan tentang kehendak bebasnya. Dia berkehendak semua manusia masuk surga, iya. Tapi tidak semua orang mendapat struggle yang sama, perjuangan yang sama dari Tuhan. Ada orang-orang di perjuangan Tuhan sampai 100 kali peristiwa, orang lain mungkin cuma sekali 2 kali, selesai. Tuhan tidak berjuang lagi. Makanya kayak peristiwa banjir Noah, seperti itu. Rohku tidak akan selamanya bergumul dalam manusia, karena manusia itu daging. Jadi ada golongan tertentu, orang tertentu yang bagi Tuhan segini aja. Kalau nggak sanggup berarti ya sudah nanti ya. Tapi ada orang lain yang diperjuangkan sungguh-sungguh sampai berkali-kali, bahkan 5 menit sebelum mati pun Tuhan masih berjuang. Tapi ada orang yang tidak. Seakan-akan kamu nggak ada lagi kesempatan. Walaupun masih hidup lama, tapi Tuhan tidak berjuang untuk menobatkan dia. Makanya berkaitan dengan predestinasi ini, saya melihatnya tinjauannya seperti itu. Tuhan punya perlakuan yang tidak sama tentang kehendak bebas ini. Nah, dalam kasus et feminim, maka kemarin saya sampaikan kehendak bebasnya seperti apa manusia gitu kan harus mau, orangnya harus mau. Sama seperti saya juga mau, maka orangnya harus mau. Yang kedua, sekarang pertanyaan Tuhannya maunya yang mana? Makanya dulu termasuk peristiwa ini, saya merasa kalau saya diberi selama ini ya, saya diberi tuntunan dan kriteria-kriteria, metode-metode, kemudian ternyata metode saya tidak dipakai, saya merasa tidak dihargai oleh Tuhan. Artinya pemikiran saya tidak dihargai, apalagi dihormati, itu level lebih tinggi dari dihargai. Tidak jaminan ternyata dalam posisi saya sekarang pun tidak jaminan kehendak saya dihargai.
Tidak jaminan perasaan saya dihargai. Tidak jaminan rencana-rencana pemikiran itu dihargai. Makanya itu cara mengenal kehendak Tuhan tidak sederhana ternyata. Ada beberapa kasus yang sangat rumit. Gitu. Makanya selalu dan seringkali saya selalu minta tanda. Tapi ternyata tanda pun tidak jaminan. Walaupun terjadi sesuai yang saya kehendaki, tidak jaminan itu kehendak Tuhan, gampangnya gitu ya. Ya karena nggak terjadi gitu. Jadi simpelnya begini, mentoknya di free will gitu ya. Peristiwa yang terjadi sesuai yang saya kehendaki, tapi kan pengaruh ke kehendak bebasnya tidak ada gitu. Tidak merubah. Makanya saya sering bilang metode test power tidak bisa sejauhnya tidak berguna untuk merubah free will kehendak bebas manusia, kecuali ini sangat kecuali ya, hanya orang-orang tertentu. Saya termasuk orang tertentu itu. Jadi beberapa peristiwa itu untuk merubah kehendak bebas saya dari yang tidak mau menjadi mau. Makanya untuk ETFM ini menjadi pertanyaan, Roh Kudus akan memilih siapa untuk menyatakan dirinya. Yaitu kehendak bebasnya Tuhan sendiri ya. Dia akan pilih siapa. Nah tugas saya itu kan mengenali ini mana yang kehendak Tuhan. Gitu kan. Jadi semua nasihat yang saya terima selama ini itu nonsen. Tidak ada gunanya bagi saya. Karena mereka tidak pernah punya pengetahuan dan pengalaman di El Sadik gitu. Bahkan termasuk tim-tim El Sadik tidak jaminan bisa paham gitu. Orang hanya ingin hasilnya. Mereka tidak mau mengikuti saya ketika saya berproses gitu. Makanya kadang termasuk selama 10 tahun ini yang 14 Desember tidak pernah saya ajak orang untuk datang. Saya merayakan sendiri, saya bergumul sendiri. Karena saya tidak butuh saran. Karena selama ini orang pengen ngasih saran. Supaya apa? Supaya saya mengikuti saran mereka. Tapi kan nonsen. Nggak ada gunanya saran itu. Karena mereka tidak tahu peristiwa-peristiwanya, sejarahnya apa, kan tidak tahu. Makanya sejak dulu sebenarnya saya hanya menerima saran kalau tanpa saya beritahu, orang itu bisa tahu sejarahnya. Ternyata nggak ada yang tahu, hatinya ya nonsen. Tuhan tidak berbicara kepadamu. Makanya saya nggak mendengarkan. Jadi saya hanya mendengarkan kalau bisa tahu apa yang saya tahu tanpa harus saya ngomong. Nah itu dari PL ya. Jadi artinya PL ini ada kehendak Tuhan, ada kehendak manusia tadi. Dua-duanya ada gitu ya. Jadi kehendak Tuhan ada, kehendak manusia ada. Makanya saya tidak bisa menganut Calvinisme, juga tidak bisa menganut Arminianisme. Keduanya saya anut. Saya tidak bisa berpihak salah satu.